Salam siswa-siswi sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 SD pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami mau belajar. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami kepintaran, agar kiranya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Dengan materi Allah Maha Hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran yang ke-7, Yesus sanggup menyembuhkan. Sebelum memulai, marilah kita menyanyi bersama lagu Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicalikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicalikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan cara hidup bergantung kepada Allah dengan menjawab pertanyaan seputar Yesus menyembuhkan Bartimeus. Menjelaskan sikap hidup bergantung kepada kemahakuasaan Allah melalui permainan drama. Menjelaskan kebergantungan kepada Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Melaksanakan sikap hidup bergantung pada kemahakuasaan Allah melalui permainan drama. Bermain peran tentang kisah penyembuhan Bartimeus. Baiklah, kita akan memasuki materi pembelajaran. Yesus sanggup menyembuhkan. Bahan Alkitab Markus pasal 10 ayat yang ke-46 hingga yang ke-52. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Markus pasal 10 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya
dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu ialah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Pertemuan hari ini akan diawali dengan sebuah permainan. Permainan ini dilakukan berpasang dengan teman sebangkumu. Tahapan permainannya adalah sebagai berikut. Di antara kalian berdua, salah satu ditutup matanya dengan sapu tangan, dan yang lainnya matanya tetap terbuka. Untuk yang ditutup matanya, berjalanlah sendiri dari tempat dudukmu menuju pintu keluar kelas atau ke tempat duduk guru. Hal ini dilakukan tanpa dituntut. Sesudah itu, kembalilah ke tempat dudukmu semula. Setelah sampai di tempat duduk semula, berjalanlah lagi dengan mata yang masih ditutup menuju arah yang sama seperti tadi. Namun, kali ini sambil dituntun oleh temanmu. Permainan ini dapat dilakukan beberapa kali secara bergantian dengan temanmu. Sesudah kamu melakukan permainan ini, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian yang rasakan kepada teman-teman kalian. Misalnya, bagaimana perasaanmu ketika berjalan dengan mata yang tertutup tanpa dituntun, dan bagaimana rasanya berjalan dengan mata tertutup sambil dituntun oleh temanmu. Diskusikanlah juga dengan teman sebangkumu seandainya kamu tidak dapat melihat. Apakah kamu membutuhkan orang lain yang akan menuntunmu untuk berjalan? Mengapa demikian? Setelah itu, kita akan belajar dari lagu. Setelah berbagi perasaan dengan temanmu, sekarang bersama-sama kita nyanyikan lagu berikut ini. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya.
yang kamu dapatkan dari lagu yang baru dinyanyikan? Kita dapat menuliskannya, kalian dapat menuliskannya pesan lagunya di dalam buku tulis kalian. Sekarang pendalaman Alkitab. Pembacaan Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52 tadi yang sudah kita dengarkan. Sesudah membaca cerita tadi, di Yeriko ada seorang buta bernama Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Bartimeus tidak dapat melihat sinar matahari dan burung-burung. Ia tidak dapat melihat bunga-bungaan, pohon-pohonan, dan pemandangan lainnya. Ia sama sekali tidak dapat melihat. Ia tidak bisa bekerja sehingga terpaksalah mengemis. Ia tidak mempunyai kecakapan lain. Ia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang lain dengan duduk di tepi jalan. Setiap hari Bartimeus duduk di tepi jalan. Pada suatu kali Bartimeus mendengar derap langkah banyak orang. Ia mendengar mereka berbicara sebagaimana biasanya orang-orang buta. Ia dapat mendengar, meraba, dan mencium lebih tajam dari orang biasa. Ia tahu ada kerumunan banyak orang. Ada apa ini? Ia bertanya kepada seorang yang berdiri dekatnya. Seorang menjawab, mereka sedang berjalan dengan Yesus. Mereka semua menuju ke sini. Seketika itu juga Bartimeus gemetar kegirangan. Inilah kesempatan baginya untuk meminta kesembuhan. Andai kata Allah berkenan membuka matanya, ia pasti dapat melihat. Bartimeus sudah sering mendengar bahwa seorang yang buta dapat melihat lagi. Bahkan seorang yang buta sejak lahirnya. Itu terjadi di kota Yerusalem. Berita tentang mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dibuat Yesus sudah tersiar kemana-mana. Dan hal itu sudah juga didengar oleh Bartimeus. Bartimeus telah mendengar tentang Yesus yang dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Ia pasti bisa menjelikkan mataku, kata Bartimeus dalam hatinya. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dapat melakukan itu. Jadi, Bartimeus mulai berseru-seru kepada Yesus. Dengan suara nyaring dan lantang ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang berdiri di dekatnya menyuruhnya diam dan tidak ribut. Akan tetapi Bartimeus tidak peduli dengan kata-kata mereka. Andai kata mereka menderita seperti Bartimeus dan sehari-hari duduk di atas tikar sambil mengemis, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. Inilah kesempatan yang paling baik bagi Bartimeus yang tidak boleh disia-siakan. Ia pun berseru sekuat-kuatnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makin lama makin keras. Yesus mendengar seruannya. Yesus merasakan betapa Bartimeus sangat merindukannya. Yesus tahu pula betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Tiba-tiba Yesus berhenti dan disuruhnya Bartimeus datang. Yesus berkata, panggillah orang itu, bawalah dia kepadaku. Seorang berlari mendapatkan Bartimeus dan berkata, Yesus memanggilmu. Bartimeus meloncat, tetapi ia tidak dapat melihat kemana ia harus pergi. Seorang lainnya memegang tangannya, dan dengan tersandung-sandung ia berjalan secepat-cepatnya untuk menemui Yesus. Suara Yesus yang lembut bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau ingin lakukan untukku? Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Bartimeus menjawab, aku ingin agar aku dapat melihat. Kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena Bartimeus percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, maka ia menjadi sembuh. Kemudian Bartimeus membuka matanya dan ia dapat melihat. Ia dapat melihat lagi langit, pohon-pohon, manusia yang Yesus telah menyembuhkannya. Betapa Bartimeus bersuka cita. Ia tidak cukup mengucapkan terima kasih, ia mengucap syukur karena Allah melalui Tuhan Yesus sudah menolongnya tak putus-putusnya dengan girang. Ia memuji Allah dan semua orang dalam rombongan itu juga memuji Allah. Yesus tahu Bartimeus menggantungkan harapan dan kerinduannya hanya kepadanya. Yesus merasakan kerinduan Bartimeus. Yesus tahu pula betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya.
Karena itu Yesus menjamah matanya dan menyembuhkannya. Karena imannya, Bartimeus menjadi sembuh. Kesimpulan untuk kita pada hari ini dapat kita rangkum di dalam rangkuman yang akan Ibu bacakan. Bartimeus yakin bahwa Yesus sanggup membuat matanya yang buta dapat melihat. Karena keyakinan itulah Bartimeus sungguh-sungguh menggantungkan harapannya kepada Yesus. Yesus tahu kerinduan hati Bartimeus dan Yesus tahu betapa besar kepercayaannya. Iman dan keyakinan itulah yang membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan Bartimeus. Yesus sanggup melakukan hal yang sama untuk kita. Yakinlah dan bergantunglah terus kepada Yesus. Demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Kita merendahkan diri, kita berdoa. Allah Maha Kuasa, terima kasih atas pernyataan dan kasih sayang Allah dalam hidup kami setiap hari. Hanya Allah lah satu-satunya penolong kami. Berilah kami iman yang teguh seperti Bartimeus. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami semakin bergantung dan percaya pada kuasa Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Shalom.